Kristiana Lukmanasari, NIM 011. Di sini saya akan menjelaskan materi poin yang pertama dan poin yang kedua. Poin yang pertama yaitu tentang pengertian sengketa bisnis, dan poin yang kedua yaitu tentang penyelesaian sengketa secara non-litigasi atau extraordinary court. Materi poin pertama yaitu tentang pengertian sengketa bisnis. Pada dasarnya, arti dari kata sengketa merupakan pertentangan atau konflik. Nah, jadi arti dari sengketa bisnis adalah sengketa yang muncul di antara para pihak yang terlibat dalam suatu kegiatan, bisnis, atau perdagangan. Penyelesaian sengketa bisnis adalah dengan tata cara bagaimana pelaku bisnis dapat menyelesaikan perselisihan atau sengketa yang terjadi di antara pelaku bisnis. Adapun metode dalam penyelesaian sengketa bisnis dan syariah pada umumnya dapat melalui musyawarah atau mufakat di antara para pihak, dan metode penyelesaian melalui lembaga pengadilan atau litigasi, dan melalui penyelesaian sengketa alternatif atau alternative dispute resolution atau bisa disingkat dengan ADR. Selanjutnya materi poin yang kedua, yaitu tentang penyelesaian sengketa secara non-litigasi atau extraordinary court. Jalur non-litigasi yaitu penyelesaian masalah dengan cara mengatasi di luar pengadilan seperti bermusyawarah, menciptakan kedamaian, kekeluargaan, dan penyelesaian adat. Penyelesaian sengketa ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, yaitu tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Adapun penyelesaiannya dapat dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu penyelesaian non-litigasi secara negosiasi. Penyelesaian secara negosiasi ini digunakan untuk memperoleh kesepakatan di antara mereka yang bersengketa, dan penyelesaian lebih mudah untuk dilakukan karena tidak ada campur tangan dari pihak ketiga, dan untuk pencapaiannya sendiri dilakukan dengan bersama-sama. Yang kedua yaitu penyelesaian non-litigasi secara mediasi. Penyelesaian mediasi ini menunjuk orang ketiga untuk melakukan mediasi. Pada proses mediasi ini, pihak ketiga tidak boleh mengambil keputusan terhadap persoalan sengketa yang terjadi. Selanjutnya, yang ketiga yaitu penyelesaian non-litigasi secara konsiliasi. Dalam konsiliasi, pihak yang bersengketa tidak mampu menyelesaikan sengketa yang terjadi, tetapi pihak ketiga menjadi pihak netral yang memberikan usulan terhadap penyelesaian sengketa kedua belah pihak. Namun, pihak ketiga menunggu keputusan kedua belah pihak dalam memberi usulan apakah usulan pihak ketiga akan digunakan penyelesaian sengketa. Dan yang terakhir yaitu penyelesaian non-litigasi secara arbitrase. Penyelesaian arbitrase menyelesaikan dengan menggunakan pihak yang netral. Arbiter pada hakikatnya yaitu hakim swasta yang bisa mempunyai kompetensi atau wewenang dalam memberikan putusan sengketa yang terjadi. Saya Anissa Yulia Cipta, NIM 015 dari kelompok 10 akan menjelaskan materi tentang penyelesaian sengketa secara litigasi. Penyelesaian sengketa secara litigasi ini diproses di pengadilan, di mana kewenangan untuk mengatur dan memutuskan dilaksanakan oleh hakim. Adapun prosesnya mengakibatkan semua pihak yang bersengketa saling berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan hak-haknya di muka pengadilan. Lalu, penyelesaian sengketa secara litigasi ada 2 jalur, yaitu arbitrase dan pengadilan. Arbitrase digunakan dalam penyelesaian sengketa non-litigasi, tetapi juga digunakan dalam penyelesaian secara litigasi karena hukum acara sama seperti hukum acara dalam pengadilan. Adapun pengadilan yaitu dalam proses ini pengadilan akan mengadili sesuai aturan hukum yang ada.
dan setiap pihak yang bersengketa untuk menyiapkan berkas atau dokumen atau permasalahan yang akan diajukan ke pengadilan. Ada dua sistem penyelesaian sengketa bisnis yang terjadi antara konsumen, nasabah, dan perusahaan di Indonesia, yaitu sistem civil law dan sistem common law. Sistem civil law, sistem ini hakim menjatuhkan putusan harus sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dan hakim tidak boleh memutuskan di luar peraturan yang telah ditetapkan. Dan sistem common law, sistem ini hakim menjatuhkan putusan tidak hanya melihat dari aturan peraturan perundang-undang yang telah ditetapkan, tetapi juga berdasarkan aspek kesosialannya. Maka dari itu, sistem hukum perdata di Indonesia menggunakan sistem civil law dan common law, sedangkan dalam hukum pidana menggunakan sistem civil law. Selanjutnya, saya Hikmah Wardina NIM 022 akan menjelaskan tentang penyelesaian sengketa pada lembaga arbitrase. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, arbitrase merupakan cara penyelesaian suatu sengketa di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Secara sederhana, arbitrase berarti perwasitan. Masalah penyelesaian sengketa bisnis atau perdagangan melalui lembaga arbitrase bukanlah sesuatu hal yang baru dalam praktek hukum di Indonesia. Disebut demikian karena pada zaman Hindia Belanda pun sudah dikenal. Hanya saja pada waktu itu berlaku untuk golongan tertentu saja, sehingga peraturan lembaga ini pun diatur tersendiri, yakni dalam hukum acara perdata yang berlaku bagi golongan Eropa yang termuat dalam Reglement of the Reichsfordering. Lalu, penyelesaian sengketa dengan menggunakan arbitrase bani, jika sidang pertama pemohon tidak hadir tanpa adanya alasan yang sah, maka permohonan arbitrase akan dinyatakan gugur. Hal ini sesuai dengan ketentuan HIR mengenai perkara perdata. Namun, jika termohon yang tidak datang pada sidang pertama, maka akan dipanggil sekali lagi untuk menghadap di muka sidang pada waktu kemudian yang ditetapkan selambat-lambatnya 14 hari lagi sejak dikeluarkannya perintah tersebut. Jika termohon tidak datang juga, maka pemeriksaan akan diteruskan tanpa hadirnya si termohon dan tuntutan si pemohon akan dikabulkan, kecuali tuntutan itu oleh bani dianggap tidak berdasarkan hukum atau keadilan. Jadi ketentuan ini sesuai dengan fast track dalam HIR. Ini berarti bani termasuk ke dalam arbitrase institusional yang bersifat nasional, karena arbitrase ini disediakan oleh organisasi tertentu dan sengaja didirikan untuk menampung perselisihan yang timbul dari perjanjian. Nyawa dari arbitrase yaitu klausul arbitrase. Klausul arbitrase akan menentukan apakah suatu sengketa bisa diselesaikan melalui arbitrase, di mana diselesaikannya hukum mana yang digunakan. Klausul arbitrase harus disusun secara cermat, akurat, dan mengikat. Tujuannya untuk menghindari klausul arbitrase tersebut digunakan oleh salah satu pihak sebagai kelemahan yang bisa digunakan untuk memindahkan sengketa tersebut ke jalur pengadilan. Saya Muhammad Al-Zulfikar, NIM 032. Saya akan menjelaskan tentang penyelesaian sengketa di pengadilan agama. Pengadilan agama mempunyai tugas pokok untuk membantu pencari keadilan dalam bentuk menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya. Dengan berpegang teguh pada prinsip atas sederhana, cepat, dan biaya yang ringan. Putusan peradilan agama murni berdasarkan fikih para fuqaha. Eksekusinya harus dikuatkan oleh peradilan umum. Para hakimnya hanya berpendidikan syariah tradisional dan tidak berpendidikan umum. Organisasinya tidak berpuncak ke Mahkamah Agung dan lain-lainnya. Sekarang keadaan sudah berubah. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, salah satu perubahan mendasar adalah penambahan kewenangan baru pengadilan agama dalam hal penyelesaian sengketa bidang ekonomi dan bisnis syariah. Namun dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah dalam penjelasan
Pasal 55 ayat 2. Dinyatakan adanya pilihan forum hukum dalam penyelesaian sengketa bisnis syariah bagi nasabah dan pihak-pihak bank. Hal ini tentu saja menimbulkan ketidakpastian hukum tersendiri, baik bagi nasabah maupun pihak bank. Pasal 49 huruf I Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dinyatakan bahwa peradilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara dalam bidang ekonomi syariah. Penjelasan huruf I pasal ini bahwa yang dimaksud ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah. Selama ini lembaga yang disepakati oleh para pihak dalam penyelesaian sengketa bisnis syariah adalah Basarnas atau Peradilan Umum. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 ini, tentu para pihak akan menyepakati penyelesaian sengketa ke Basarnas atau Pengadilan Agama. Dengan demikian, ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang penyelesaian sengketa bisnis melalui arbitrase khusus mengenai sengketa dalam lingkup bisnis syariah dapat diperbaiki.